Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab komponen dan macam ekosistem. Silahkan diperhatikan dan tonton video ini sampai selesai. Ekosistem adalah sistem alam yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Istilah ekosistem pertama kali dikenalkan oleh Tansley pada tahun 1935. Tansley mengemukakan bahwa hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor lingkungan di alam sebenarnya membentuk sistem yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu sendiri disebut dengan ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi, pengertian ekologi berarti ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subbab komponen ekosistem. Komponen ekosistem yang pertama adalah komponen biotik. Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut dengan habitat. Misalnya saja semut. Semut mempunyai habitat di tanah. Namun, tanah merupakan habitat bagi cacing tanah, jamur, rumput, tikus, dan lainnya. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Kondisi ini juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Populasi. Populasi tidak terdiri dari satu makhluk hidup atau individu, tetapi terdiri dari sekumpulan makhluk hidup yang menempati suatu kawasan tertentu dan memiliki jenis yang sama atau satu spesies. Makhluk hidup dikatakan satu jenis atau satu spesies jika mampu untuk berbiak silang dan menurunkan anakan yang fertil. Contohnya, lihat kolam di sekitar kalian. Terdapat beberapa makhluk hidup antara lain gangga, lumut, serangga air, ikan lele, ikan mas, dan yang lainnya. Jika setiap makhluk hidup jumlahnya lebih dari satu, maka pada kolam tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi ganggang, populasi lumut, populasi serangga air, populasi ikan lele, populasi ikan mas, dan yang lainnya. Yang kedua, komunitas dan ekosistem. Interaksi antar populasi pada suatu area membentuk komunitas. Komunitas tidak harus meliputi kawasan yang luas dengan tumbuhan dan hewan yang beragam. Contohnya, pada suatu kolam ikan terdapat populasi ganggang. Dia berinteraksi dengan populasi ikan berukuran kecil. Interaksi antara ganggang dengan ikan berukuran kecil berlangsung melalui proses makan. Maka itu disebut dengan komunitas. Sedangkan interaksi komunitas dengan lingkungannya
menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Yang ketiga adalah biosfer. Biosfer, seluruh kesatuan di bumi itu disebut dengan biosfer. Makhluk hidup itu mempunyai kecocokan pada tempatnya untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut dengan habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri dengan sebutan substrat. Dua spesies makhluk hidup dapat menempati habitat yang sama, tetapi memiliki relung atau nisia yang berbeda. Apa itu nisia? Nisia adalah status fungsional atau kedudukan suatu organisme dalam ekosistem. Dalam nisianya, organisme tersebut dapat berperan aktif, sedangkan organisme lain yang sama habitatnya tidak dapat berperan aktif. Komponen biotik dibagi menjadi 3. Yang pertama, komponen autotrof atau produsen. Adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Komponen ini disebut produsen karena memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Hasil dari fotosintesis adalah oksigen dan glukosa yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah komponen heterotrof atau konsumen. Komponen makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebut konsumen. Makhluk hidup ini menggantungkan hidup dari produsen dan makhluk hidup lainnya, karena makhluk hidup ini tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Konsumen juga mempengaruhi kelangsungan hidup produsen. Konsumen menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan produsen untuk berfotosintesis. Konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen primer disebut herbivore karena langsung memakan produsen. Yang kedua, konsumen sekunder disebut karnivor karena memakan konsumen satu. Yang ketiga, konsumen tersier adalah karnivor yang memakan karnivor lainnya. Komponen biotik yang ketiga adalah dekomposer dan detritivor. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Contohnya, bakteri dan jamur. Sedangkan detritivor adalah makhluk hidup atau hewan yang sudah mati. Contohnya, rayap, cacing tanah, kutu kayu, siput, dan kaki seribu. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah seluruh komponen yang tidak hidup yang terdapat di dalam ekosistem dan mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Komponen abiotik meliputi udara, air, tanah, garam mineral, derajat keasaman, sinar matahari, kelembaban, dan topografi. Komponen abiotik yang pertama adalah udara. Udara merupakan sekumpulan gas penyusun lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara terdiri atas berbagai jenis gas, seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Gas oksigen dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis.
dan gas lainnya dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk membentuk komponen abiotik lain yang penting di dalam ekosistem. Yang kedua adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jika makhluk hidup kekurangan air, mereka akan mengalami dehidrasi dan mati. Air mengandung berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air juga merupakan pelarut zat-zat dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber utama bagi kehidupan. Jika tidak ada matahari, produsen tidak dapat membuat makanan. Produsen memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Selain sebagai sumber energi, cahaya matahari juga memiliki peran dalam mengatur tingkah laku makhluk hidup. Ada hewan yang aktif di siang hari dan ada hewan yang aktif di malam hari. Yang keempat adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi beragam makhluk hidup. Tanah terbentuk dari suatu proses pelapukan batuan yang berlangsung cukup lama. Tanah memiliki komponen utama, yaitu bahan organik, air, dan garam-garam mineral yang ada di dalam tanah. Bahkan hewan memanfaatkan tanah sebagai tempat tinggal dan mencari makan. Komposisi tanah juga diperkaya dengan humus yang merupakan hasil penguraian materi organik dari sisa-sisa tubuh hewan atau tumbuhan yang mati. Keberadaan humus dapat menyuburkan tanah. Tanah yang subur diperlukan tumbuhan untuk dapat hidup dengan baik. Komponen abiotik yang kelima adalah suhu. Suhu lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Suhu yang sesuai dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Suhu optimum sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan metabolisme dan perkembangbiakan. Umumnya, makhluk hidup dapat bertahan di lingkungan yang memiliki suhu 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Komponen keenam adalah kelembapan. Kelembapan merupakan tingkat konsentrasi uap air di udara. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Komponen ketujuh adalah kadar garam. Kadar garam di air mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Apabila kadar garam tinggi, sel-sel akar tumbuhan akan mati. Pada akhirnya, tumbuhan tersebut juga akan mati. Hanya hewan dan tumbuhan yang hidup di laut saja yang dapat hidup dengan kadar garam tinggi. Komponen yang kedelapan adalah topografi. Topografi adalah keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, suhu lingkungannya akan semakin rendah. Keadaan ini tentu saja mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Kenapa mempengaruhi penyebaran makhluk hidup? Karena tidak semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu rendah. Bagaimanapun juga, ada makhluk hidup yang hanya dapat hidup pada daerah dengan suhu lingkungan yang rendah. Misalnya bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss hidup di puncak gunung dengan suhu lingkungan yang rendah. Komponen abiotik yang terakhir atau yang ke-9 adalah derajat keasaman atau pH. Keadaan pH tanah
berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH optimum, yaitu 5,8 sampai 7,2. Berbagai komponen abiotik seperti intensitas cahaya, suhu, kelembapan relatif, suhu tanah, dan pH dapat diukur untuk mengetahui apakah lingkungan dalam kondisi optimum atau tidak bagi organisme yang di dalamnya. Alat ukur yang digunakan. Yang pertama, komponen intensitas cahaya. Alat ukurnya adalah luxmeter. Suhu, alat ukur termometer. Kelembapan relatif, alat ukur termometer basah kering atau sering disebut psikrometer. Untuk suhu tanah, alat ukurnya adalah termometer tanah. Dan yang terakhir, pH. Alat ukurnya adalah kertas indikator pH. Demikian materi tentang komponen ekosistem. Selanjutnya, saya akan mengirimkan atau membagikan materi tentang interaksi dalam ekosistem. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.